Hai guys, welcome to video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan membawakan materi yang berjudul fitoterapi untuk penyakit kulit, anti akne, dan pencerah kulit dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains. Adapun anggota kelompok dari 12 yaitu Hafizah Fajrina dengan NIM 2201065. Selanjutnya ada Indah Saharani Borunei Baho dengan NIM 2201066. Dan saya sendiri Putri Dapangestu dengan NIM 2201080 sebagai moderator. Baiklah, adapun materi yang akan kami bawakan ialah pengertian fitoterapi, penyakit kulit dan tanaman obat, pengertian jerawat dan tanaman obat, pengertian pencerah dan tanaman obat, dan cara merawat kulit sehari-hari dengan bahan alami. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu fitoterapi. Fitoterapi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu fito dan terapi. Yang mana arti fito adalah tumbuhan dan terapi adalah pengobatan. Jadi, fitoterapi merupakan pengobatan yang menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan atau tanaman sebagai bahan baku obat herbal. Obat herbal ini yang akan nantinya digunakan sebagai pengobatan berbagai jenis penyakit. Yang pertama kita akan membahas mengenai penyakit kulit. Adapun jenis-jenis penyakit kulit yang akan kami jelaskan yaitu mengenai kudis, kurap, dan panu. Kudis merupakan penyakit kulit yang menular yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Kudis ini juga biasa disebut sebagai skabies. Yang kedua itu kurap. Kurap merupakan penyakit kulit yang menular yang disebabkan oleh infeksi fungi yang berbentuk seperti ruam merah dan terasa gatal serta panas. Dan yang ketiga itu ada panu. Panu merupakan penyakit yang umumnya biasa kita lihat pada sebagian orang, yang merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur juga, yang ditandai dengan perbedaan warna pada kulit yang terinfeksi seperti berwarna putih. Adapun beberapa tanaman obat, yang mana tanaman obat ini merupakan tanaman obat herbal yang dapat bermanfaat untuk beberapa penyakit kulit seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada daun salam. Daun salam merupakan tanaman herbal yang mengandung berbagai senyawa aktif seperti eugenol, tanin, flavonoid, dan minyak atsiri, yang mana senyawa ini berfungsi sebagai antimikroba dan antibakteri. Untuk pengobatan dari daun salam ini digunakan pada pengobatan luar dengan mengambil beberapa lembar daun salam, kemudian digiling hingga berbentuk seperti bubur, lalu dibalurkan ke tempat atau ke area kulit yang gatal kemudian dibalut oleh kain. Yang kedua itu ada tanaman brotowali. Brotowali memiliki kandungan alkaloid seperti berberin yang dapat memiliki efek antimikroba. Sementara itu ada kandungan lain seperti flavonoid dan tanin yang dapat membantu meredakan peradangan dan memberikan perlindungan antioksidan. Yang mana penggunaan brotowali ini contohnya pada anak-anak yang terkena kudis. Dianjurkan untuk memendingkan air rebusan brotowali ini dengan cara mengambil secukupnya batang brotowali, kemudian dirajang dan dipotong kecil-kecil, lalu direbus dengan 4 liter air sampai mendidih. Setelah itu, air rebusan ditambahkan dengan air dingin sehingga air mandian tersebut menjadi hangat. Lalu anak-anak yang terkena kudis dimandikan dengan cara merendam seluruh tubuhnya. Dan yang ketiga itu ada lengkuas. Sebagaimana selain sebagai rempah bumbu dapur, lengkuas juga bermanfaat dalam mengobati penyakit kulit. Kandungan yang dimiliki oleh lengkuas ini seperti minyak atsiri, yaitu sineol yang memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang dapat membantu melawan infeksi kulit dan mengurangi peradangan. Pengobatan yang dilakukan adalah pengobatan luar dengan cara mengoles ke area kulit yang sakit atau gatal. Cara membuatnya juga sangat mudah dengan cara menumbuk halus rimpang lengkuas dan bawang putih, di mana
Jumlah dari lengkuas dan bawang putih ini setara dengan perbandingan 1:4, di mana lengkuasnya 1 buah dan bawang putihnya sebanyak 4 siung. Kemudian dihaluskan sehingga menjadi bubur, lalu dioleskan dan ditempelkan di area kulit yang sakit. Untuk penyakit kurap yang telah menahun, ditambahkan ramuan yang telah dibuat tadi dengan air cuka. Dan untuk panu, disediakan rempang lengkuas yang segar, kemudian dicacah hingga timbul seratnya, lalu digosokkan ke bagian kulit yang terkena infeksi panu. Selanjutnya itu pengertian jerawat dan tanaman obat anti akne. Nah, apa itu jerawat? Jerawat adalah penyakit menular dan salah satu penyakit manusia yang paling umum. Jerawat ini ditandai dengan berbagai area kulit merah bersisik atau seborrhea, kepala peniti atau papula, komedo hitam dan komedo putih, papula besar, dan terkadang jaringan parut. Adapun tanaman obat anti akne yaitu pertama daun sirih. Daun sirih ini memiliki kandungan senyawa flavonoid. Dalam daun sirih memiliki mekanisme kerja mendenaturasi protein sel, bakteri dan merusak membran sel, dan kerusakan tersebut tidak bisa diperbaiki sehingga jerawat akan hilang. Nah, bagaimana cara pengolahan tanaman obat dari daun sirih ini? Yaitu dengan cara ambil 7-10 lembar daun sirih merah, cuci bersih dan tumbuk hingga halus. Kemudian gunakan seduhan air sirih dengan mencuci muka, dan untuk hasil yang lebih maksimal dilakukan secara rutin dalam 2 kali sehari. Selanjutnya yang kedua itu belimbing wuluh. Belimbing wuluh ini mengandung banyak zat tanin, saponin, glikosida, sulfur, asam format, peroksida, flavonoid, serta terpenoid yang bermanfaat sebagai antioksidan alami. Nah, cara pengolahan dari belimbing wuluh sendiri yaitu dengan cara buah belimbing wuluh itu diparut, lalu ditambahkan garam secukupnya. Setelah itu diaduk rata pemakaian. Gunakan sebagai masker di bagian wajah yang berjerawat. Selanjutnya yang terakhir, tanaman obat anti akne itu ada sambiloto. Cara pengolahan dari sambiloto ini yaitu dengan cara ambil 15 gram bubuk sambiloto, lalu tambahkan bedak beras yang dingin dan ditambahkan air secukupnya. Kemudian diaduk hingga merata. Kemudian dioleskan pada wajah secukupnya. Setelah itu tunggu 30 menit, lalu basuh wajah hingga kering dan bersih. Pemakaiannya itu secara teratur 2 kali sehari. Selanjutnya yaitu pengertian pencerah kulit. Pemutih atau pencerah kulit merupakan salah satu kosmetik yang digunakan untuk mencerahkan kulit atau menghilangkan noda yang tidak diinginkan. Selanjutnya, tanaman obat pencerah kulit. Yang pertama, kunyit. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit. Ini dapat memberikan efek mencerahkan kulit. Cara pemakaiannya, campurkan susu dan bubuk kunyit hingga mengental, oleskan ke seluruh tubuh, lalu diamkan selama 15 menit, bilas bersih dengan air hangat. Yang kedua yaitu lidah buaya. Lidah buaya mengandung niasinida, kolin, asam folat, dan beta-karotin dalam lidah buaya yang berkhasiat sebagai antioksidan. Untuk mencerahkan kulit secara alami, oleskan gel lidah buaya murni sebelum tidur, lalu bilas menggunakan air hangat pada keesokan paginya. Selanjutnya yang ketiga yaitu teh hijau. Teh mengandung tanin yang berguna untuk mengatasi kulit terbakar dari sinar matahari dan merawat kulit wajah. Buatlah masker dari teh hijau untuk mencerahkan kulit secara alami. Campurkan bubuk teh hijau, madu, dan gula pasir. Oleskan masker tersebut ke kulit, diamkan selama 10-15 menit, lalu bilas bersih.
Selanjutnya, cara merawat kulit sehari-hari dengan bahan alami. Untuk mengatasi kulit kering, kita bisa melakukan perawatan di rumah dengan menggunakan bahan alami sebagai berikut. Minyak kelapa dapat membantu meningkatkan tingkat hidrasi kulit dan juga bertindak sebagai emolien alami. Hal ini dapat mencegah kulit mengelupas lebih jauh dan juga dapat mengobati kulit bersisik. Caranya, hangatkan 1 sendok makan minyak kelapa, gosokkan minyak di antara telapak tangan dan oleskan dengan lembut ke seluruh wajah atau ke area lain. Lakukan ini 2 kali sehari untuk hasil yang maksimal. Baik, cukup sekian dari penjelasan kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.